Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin salat subuh rahimahullah. Moga kita sama-sama puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang tansah dengan nikmat iman, nikmat Islam, kesempatan sehingga nanti iman kalau mau sakit Anda akan ibadah salat subuh dengan masjid yang mulia menika. Salawat salam kita tertulis pada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam engkang paling rendah dan paling terluhur kepada kita sedaya, sehingga kita sedaya tasih saged datang mergi engkang lurus, mergi engkang sampun dari Allah ingin agama Islam. Mungkin kita sedaya tansah benar syafaatipun beda engkang sampun maksud dalam Allah Subhanahu wa taala. Para bapak ibu jemaah salat subuh rahimahullah. Kajian subuh yang menika dipun sampaikan panjenenganipun Ustaz Ahmad Samaan. Pramila menika kajian subuh yang menika kemudian kita awali dan kita bukakan di wawasan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada panjenengan Ustaz Ahmad Samaan terus mengajarkan ingin kula panjenengan hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannah wa lamma ya'lamillah alladzina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Shadaqallahul adzim. Jamaah subuh rahimakumullah. Mari tak lupa untuk selalu mensyukuri nikmatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih dijadikan orang-orang yang selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator kedekatan itu adalah kita mau berjuang dengan sungguh-sungguh mendatangi rumah Allah ini. Karena tanpa ada kesungguhan, kita tidak akan mungkin datang. Dan kesungguhan itu didorong karena kita ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang saya baca dalam muqaddimah tadi, Ali Imran ayat 141. Allah Subhanahu wa taala berfirman, am hasibatum an tadkhulul jannah. Apa kamu mengira akan masuk surga? Mungkin dalam batin Bapak dan Ibu sudah ada yang terlalu pede kalau dirinya
akan masuk surga. Dari mana kepedian itu muncul? Apa hanya karena Bapak Ibu rajin sholat jamaah, rajin bersedekah, mudah memaafkan, kemudian, oh aku mesti menunggu swarga. Apa kita sudah mengira bahwa kita akan masuk surga? Padahal Allah berfirman begini, walamma ya'lamillahu alladzina aman walamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum. Padahal kamu belum nyata-nyata berjihad di jalan Allah. Padahal kamu belum sungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi kalau jihad ini ada yang menerjemahkan sebagai bentuk kesungguhan. Padahal kamu belum sungguh-sungguh di dalam beribadah. Nah, untuk itu mari kita berintrospeksi, tanya pada diri kita sendiri. Katanya orang Jawa, ngrayai awake dhewe. Apakah kira-kira ibadah yang kita lakukan itu sudah sungguh-sungguh atau belum? Nah, pada kajian yang lalu saya menerjemahkan tentang ikhlas itu kan. Dan ikhlas itu adalah merupakan salah satu cirinya adalah adanya kesungguhan. Di orang ikhlas itu apa yang kita lakukan itu tidak ingin disaksikan kecuali hanya disaksikan Allah. Disaksikan orang atau tidak disaksikan, amalnya sama-sama baiknya. Nah, itu menunjukkan bahwa kesungguhan. Nah, apakah kita ini di dalam menjalankan ibadah ini sudah termasuk orang yang sungguh-sungguh atau belum? Apa hanya sekedar pokoknya teko, mergo sungkan karo tonggo, karo konco, karo dulur, karo maratuwa dan sebagainya. Nah, maka ini sesungguhnya Allah ingin jelaskan bahwa salah satu syarat agar kita bisa masuk surga itu adalah kesungguhan, ya. Kesungguhan di dalam melaksanakan ibadah. Bahkan dalam ayat ini berjihad, karena berjihad maka maknanya kesungguhan itu harus dibarengi dengan adanya pengorbanan. Adanya pengorbanan. Nah, namanya pengorbanan itu mesti tidak hanya pengorbanan harta benda. Orang yang berkorban itu akan memberikan sesuatu yang paling ia cintai. Nah, kalau ada orang pendapatannya sehari misalkan 50.000, kemudian urunan 1 juta, itu kan berat itu. Berat. Membutuhkan kesungguhan. Beda dengan orang yang menyumbang 10 juta, karena memang penghasilannya adalah 15 juta. Dia ringan. Jadi bukan dihitung dari besarnya. Tetapi bagaimana seseorang itu berusaha untuk mendapatkan itu dengan penuh pengorbanan. Nah, coba misalkan ada orang yang ya penghasilannya pas-pasan. Kemudian karena kesungguhannya dia ingin beramal, dia bekerja keras, mengumpulkan uang, kemudian memberikan yang sangat berharga bagi perjuangan. Itu berat. Tapi kalau orang kaya, Pak minta bantuannya 1 juta, oh ya tinggal ngambilkan saja. Karena persediaan tanpa ada perjuangan yang harus berkeringat.
Nah ini kesungguhan, namanya kesungguhan. Nah contoh kecil saja dari kesungguhan itu ketika kita mendatangi rumah Allah pada pagi yang indah ini. Pastilah tidak semua orang bisa berhasil. Walaupun sesungguhnya tantangan eksternalnya, tantangan luarnya itu sama. Yang tidak sama itu adalah tantangan yang dari dalam. Nah misalkan jarak tempuhnya kalaupun beda kan tidak jauh-jauh amat. Kan ini yang hadir kan sekitar sini aja paling radius 1 sampai 2 kilo. Tidak berat, tidak berat. Ada yang datang ya biasa-biasa ringan, gitu. Ada yang jalan kaki, ada yang pakai sepeda motor, ya. Tetapi tantangan dalam diri seseorang beda-beda. Ada yang mau berangkat, ono alasannya. Ada saja alasannya. Ketika kemudian kita mau berangkat itu sudah tidak ada kesungguhan untuk berangkat. Yang sebelumnya memang niat untuk berangkat itu sudah setengah-setengah. Kemudian ada halangan. Taruhlah bapak-bapak, ibu-ibu sakit perut itu aja. Wis dasari panjenengan wis aras-arasan budal, kok kemudian sakit perut, ono alasannya. Tetapi ketika Bapak Ibu itu ada niatan yang kuat untuk berangkat, kemudian waktu itu Allah memberikan ujian berupa sakit perut. Orang itu akan sungguh-sungguh berusaha bagaimana sakitnya itu ditahan. Bahkan bisa jadi orang itu datang terlambat. Dalam riwayat itu kan ada seorang anak muda datang ke masjid itu terlambat. Ya. Terlambat. Suatu ketika dalam perjalanan itu dia ada orang tua yang mau berjalan, dikiranya orang tua itu mau pergi ke masjid. Nah anak muda tadi itu karena etikanya, karena adabnya, dia itu tidak ingin mendahului, gak gelem nyalip ya. Tidak ingin mendahului orang tua tadi itu, maka dia berjalan pelan-pelan di belakangnya orang tua tadi. Ternyata sampai gerbang pintu masjid itu, orang tua tadi itu bablas, tidak ke masjid. Nah, gak tak salit tiba-tiba gak neng masjid. Nah, maka anak muda tadi itu datang ke masjid dalam keadaan terlambat. Sudah sampai pada rakaat kedua, Rasulullah sudah dalam keadaan rukuk. Ada kejadian yang sangat aneh pada saat itu. Apa yang aneh itu? Tidak seperti biasanya Rasulullah itu rukuk dalam keadaan yang lama. Jadi rukuk begini terus. Kok gak itidal itu? Begitu anak muda tadi masuk, kemudian ngambil takbiratul ihram, sudah dapat satu rakaat yang di kedua yang ketinggalan tadi itu, barulah kemudian Rasulullah itu iktidal, sami Allahu liman hamid. Sehingga anak muda tadi itu mendapatkan satu rakaat. Sampai sholat berakhir, sahabat bertanya, ya Rasulullah, hari ini ada yang aneh. Apa itu yang aneh? Mengapa pada rukuk kedua tadi Rasul kok lama banget? Rasulullah, saya juga tidak tahu. Rasanya ada yang menekan bau saya untuk tidak itidal. Jadi baunya itu gegerima Nabi itu ditekan sama malaikat. Muhammad, ojo itidal diseon. Ditekan. Nah kemudian dari pertanyaan sahabat itu kemudian malaikat memberikan bisikan, iki mau sing menekan punggungmu itu adalah saya. Karena di belakang itu ada anak muda yang sungguh-sungguh ingin mendapati sholat berjamaah. Karena menghormati orang tua
dia itu terlambat. Ya coba. Itulah penghargaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ada seorang yang memang betul-betul sungguh-sungguh di dalam mau beribadah. Ya coba misalkan wis tawanan anggene atine budal apa ini jamaah sampai melayu pedilek telat teko kene jebule wis salam. Waduh gak kebagian aku wis. Nah maka ini juga menjadi sebuah pelajaran yang sangat menarik bahwa ketika imam itu belum iktidal, kemudian ada seorang makmum itu mendapatinya, selama imam belum iktidal, itu sama dengan mendapatkan 1 rakaat sehingga dia tertulis dan tercatat mengikuti sholat berjamaah. Masio keri. Ini makna kesungguhan Bapak dan Ibu. Jadi syarat pertama ketika Allah mengatakan opo awakmu tu ngira bakalan mlenggah swarga. Nah, padahal kamu belum melakukan kesungguhan di dalam berjihad di jalan Allah bersama teman-temanmu, bersama orang-orang di sekitar kamu. Kesungguhan yang dimaksud adalah namanya berjihad tidak harus berperang, tapi kesungguhan kita di dalam menunaikan ibadah. Yang kedua syaratnya adalah kesabaran. Walamma ya'lamas sabirin. Dan kamu belum mengerjakan kesabaran. Belum sabar di dalam menghadapi cobaan. Nah, siapa di antara kita yang tidak pernah diuji kesabarannya? Pak Quraish Shihab itu menerjemahkan sabar itu adalah menahan diri kita, menahan gejolak jiwa kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Contoh, jadi ketika seseorang itu ingin membeli, misalkan saking pinginnya tuku sepeda motor, maka dia harus menahan gejolak jiwanya. Nah pendapatannya ya pancet, nggak ada pertambahan, nggak ada tambahan, nggak ada peningkatan. Tetapi ingin membeli sesuatu yang lebih baik. Maka apa yang dilakukan? Ya menahan gejolak jiwanya itu. Mangan sing biasa ayam goreng, ya malih tempe goreng. Itu kan menahan. Mengurangi pengeluaran. Sing biasa ben minggu lencer, malih gak lencer. Nah, supaya pengeluarannya berkurang. Nah, itu contoh di dalam rangka untuk menahan gejolak dalam sisi kehidupan. Begitu pula di dalam kesabaran menunaikan ibadah. Menunaikan ibadah. Ini belum tentu kita ini tahan dengan kesabaran itu. Saya sering contohkan begini, ada orang yang tadinya tidak pernah jamaah, kok tiba-tiba kok aktif jamaah, dipaidu karo kancane. Kemarin Pak Buang itu kok malih gelem jamaah, paling goro-goro nyoting. Lah itu kalau tidak tahan gejolak jiwanya, motong. Besok gak ini budal aku. Niate jamaah itu bukan karena ingin mendapatkan pendekatan kepada Allah itu, mergo ingin mendapatkan isi konten YouTube-nya, misalkan begitu ya. Ini kan, kalau ada orang itu begitu, kemudian di dalam hatinya tidak ada kesabaran, leren sih, berhenti. Nah, itu gejolak-gejolak yang barangkali muncul di dalam diri kita, yang menyebabkan kita tidak sabar. Tidak sabar di dalam mengambil keputusan, sehingga ya mutung itu tadi, putus asa. Padahal kita oleh Allah kan tidak boleh berputus asa terhadap rahmat Allah. Tidak boleh. Karena rahmat Allah itu akan selalu diberikan kepada kita. Akan diberikan. Kepada siapa saja. Hanya kadang-kadang karena kita tidak pandai mensyukuri nikmat itulah, kemudian kita kadang-kadang lupa
lupa kalau kita ini sudah dikasihi oleh Allah, ditolong oleh Allah, ya, diberi rahmat oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Coba kalau kita ini tidak dilindungi oleh Allah. Ayo, sebaik-baik orang mesti ada cacatnya. Cacatnya oleh Allah ditutupi. Ditutupi. Maka Nabi bersabda itu, barang siapa yang mau menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan aib di akhirat. Makanya ojo pisan-pisan suka ngobrol elek wong liya. Kalau kita suka membuka aib orang lain, pastilah kita juga akan dibuka oleh Allah. Logika sederhananya begini, misalkan ada seseorang ngerasani, oh pasawan kayak gini, welek dicerita. Nah ketika orang itu cerita kepada orang lain, nah orang lain itu mengatakan, orang itu tahu saya, udah itu luweh welek kok nyeritakno elek wong liya, udah itu liya nyolong ngono, kok anu elek-elek wong liya, tambah dibuka tuh aibnya dia itu. Makanya jangan membuka aib orang lain. Saya kira baiknya lebih banyak daripada aibnya. Kita ini juga begitu. Kalau melihat orang itu coba lihat baiknya. Oh, enak. Kalau melihat orang lain dari sisi negatifnya, sudah tersiksa kita. Tersiksa. Begitu pula ketika kita mendapati diri kita. Baiknya atau rahmat Allah yang diberikan itu lebih banyak atau lebih sedikit daripada azabnya. Penake karo susah kira-kira oke penake to oke susah. Warase karo sehate oke endi. Duwe loro sediluke sawambate gak karo-karuan. Padahal ketika kita sehat banyak yang lupa kepada Allah. Itulah hadirin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, bahwa Al-Imran 141 ini mengajarkan kepada kita bahwa kita untuk selalu bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Allah, kemudian penuh dengan kesabaran di dalam menghadapi kehidupan, cobaan, dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan syarat untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu belum kita dapatkan, makanya Allah pertanyaannya luar biasa. Opo kira-kira sampeyan ngira atene munggah swarga. Padahal sing loro gurung dilakoni. Mudah-mudahan ini menggugah hati kita semuanya untuk selalu mendorong kesungguhan kita di dalam menjalankan ibadah dan memberikan kekuatan kesabaran pada diri kita untuk menghadapi berbagai macam cobaan. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Akhirnya lek wis koncan Pak Saikur mlebu swarga. Ngono ya, urung mesti. Tak kira. Tak kira. Ya, durung tau